Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal penelitian akhir sistem informasi dari rancang bangun Kas Masjid Baitur Rahman, sistem informasi keuangan Kas Masjid berbasis website, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Asaimalia Zahra. Saya Andre Niki Saditya dan NPM 20150611031. Saya Satria Beleno Manzi dengan NPM 201506109. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan untuk proposal dari proyek kami, di mana untuk tujuan sendiri, tujuan dari pengembangan sistem informasi pengelolaan kas masjid dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak berbasis web sistem informasi pengelolaan kas masjid yang dipergunakan untuk mempermudah pengelolaan masjid dalam mengatur uang masuk maupun uang keluar dari masjid. Yang kedua, mempermudah pengelola masjid untuk mengelola uang kas dan melakukan transparansi keuangan kepada anggota atau masyarakat sekitar terkait dana kas, baik dana yang diperoleh maupun dana yang disalurkan, serta dapat melakukan pelaporan kas dengan mudah. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan memudahkan dan mengefisiensi pengelolaan kas masjid dengan memanfaatkan teknologi agar tidak terjadinya kehilangan data maupun kerusakan data masjid. Untuk lingkup masalah dari proyek kami, masjid merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Sebuah masjid dalam menjalankan operasionalnya memiliki struktur pengelolaan untuk berjalannya kegiatan di masjid, di mana terdapat seorang ketua dan beberapa anggota untuk secara khusus mengelola kegiatan yang ada di masjid. Untuk menjalankan berbagai kegiatan tersebut, pengelola masjid menghimpun dana, di antaranya dana hibah, infak masjid, zakat, dan dana lainnya, yang mana beberapa dana akan dihimpun ke dalam kas masjid untuk dikelola dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun, kita sering menemukan kasus terjadinya hilang data yang terdapat dalam rangkuman atau buku catatan. Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang digunakan agar mampu mempermudah dalam pencatatan ataupun pelaporan data kas masjid. Untuk permasalahannya sendiri, yang pertama adalah bagaimana agar warga mengetahui pengelolaan kas masjid, bagaimana agar pengelola kas masjid tersebut dapat dilihat oleh warga, dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi guna mengurangi resiko dari kelalaian manusia. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama adalah tentang kas, di mana menurut Zaki Baridwan, kas merupakan suatu alat pertukaran dan dipergunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi. Lalu yang kedua adalah masjid, di mana masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Masjid berarti tempat sujud. Kata masjid adalah isi makan, bentukan kata yang bermakna tempat sujud. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa masjid adalah rumah ibadah umat Islam, yang mana di dalam masjid tersebut tempat sembahyang, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Lalu ada website, di mana menurut Bakti menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman yang dipergunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Lalu yang keempat adalah sistem informasi, di mana sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Yang kelima ada System Development Life Cycle atau SDLC, yang merupakan proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best sudah teruji. Lalu yang keenam adalah desain user interface, di mana merupakan rancangan tampilan antarmuka dari website. Rancangan antarmuka ini dibuat semenarik mungkin, tetapi tidak merupakan unsur kemudahan user dalam membuka website. Untuk materi selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andro. Kepada Andro dipersilakan. Ya, selanjutnya itu ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yaitu metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan SDLC atau System Development Life Cycle dan metode prototype.
Metode prototipe adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode prototipe adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode prototipe digambarkan seperti gambar berikut. Yang pertama, terdapat pengumpulan kebutuhan. Pada tahap pengumpulan kebutuhan ini melakukan identifikasi perangkat lunak dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Dalam hal ini, kami bersama-sama dengan pelanggan mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat untuk dijadikan acuan dalam pembangunan sistem informasi. Hasil dari melakukan pengumpulan kebutuhan bahwa Masjid Baitur Rahman membutuhkan perangkat lunak untuk pengelolaan uang kas masjid dan kas sosial serta sistem informasi yang memuat laporan kas masjid. Yang kedua yaitu membangun prototyping. Membangun prototyping dan membuat perancangan sementara yang fokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Kami membangun prototyping berdasarkan langkah satu hasil dari pengumpulan data. Yang ketiga terdapat evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Dalam pengembangan sistem informasi ini, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan HTML. Yang kelima, yaitu menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan software tersebut. Pengujian ini dilakukan dan pengujian black box. Yang keenam, ada evaluasi sistem. Tahap ini dilakukan oleh pelanggan atau klien. Apakah prototyping yang dibuat atau dibangun sudah sesuai dan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak sesuai, prototyping akan direvisi dan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Tapi jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu penggunaan sistem atau penyerahan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Tahapan ini dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari pengguna sebagai hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya dan implementasi dari sistem yang dikembangkan. Selanjutnya terdapat luaran. Pada penelitian ini target luarannya adalah yang pertama pengguna atau user. Dalam hal ini masyarakat di sekitar masjid dapat melihat pengelolaan laporan kas masjid dan memudahkan pengurus masjid untuk melakukan dokumentasi pencatatan uang kas masjid. Yang kedua, melalui website pengelolaan kas masjid Baitur Rahman ini, kami berharap bisa membantu pengurus masjid dalam pengelolaan kas masjid agar lebih efektif dan efisien, dan kami berharap website yang kami kembangkan dapat digunakan oleh masjid-masjid lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu indikator capaian. Yang pertama, ada pengelola masjid dapat mencatat dan melakukan rekap data kas masjid. Yang kedua, pengelola masjid dapat mencatat dan melakukan rekap data kas sosial. Yang ketiga, pengguna dapat melihat saldo kas masjid dan kas sosial. Yang keempat, pengguna dapat melihat laporan kas masjid. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam memperoleh suatu data yang baik dan benar dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan pengurus masjid yang merupakan
bendahara dalam pengelolaan Masjid Baitur Rahman. Untuk memperoleh informasi secara detail mengenai sistem yang berjalan, serta mendengarkan langsung informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai sumber data. Yang kedua, yaitu studi pustaka atau literatur. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dan mencari sumber data yang dilakukan dan mencari sumber media cetak atau elektronik yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya, yang kelima, tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan tim penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Masjid Baitur Rahman. Adapun waktu penelitian tentang pembuatan website ini direncanakan berjalan selama 2 bulan. Penelitian sesuai dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka yang ditetapkan sebagai subjek penelitian adalah website sistem informasi pengelolaan data yang akan terlibat dengan website yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan penelitian. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras di sini terdapat personal komputer atau laptop dengan persyaratan yang pertama 32 atau 64 bit arsitektur prosesor. Yang kedua 8 GB random access memory atau RAM. Yang ketiga prosesor minimal prosesor Intel 5 atau Ryzen 5. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan yang pertama itu VS Code atau Visual Studio Code. Ini adalah perangkat lunak penyunting source code buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, pemwaktuan, dan Git. Yang kedua ada XM sebagai alat yang digunakan untuk menjadi salah satu sebuah server yang berdiri sendiri atau localhost. Yang ketiga ada MySQL sebagai alat yang digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Yang keempat ada Bootstrap sebagai alat yang digunakan untuk membuat sebuah front end dari sebuah website. Yang kelima ada sistem operasi Windows 10. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada tahap ini, tim peneliti membuka lebar bagi pihak pengguna maupun pihak lain yang terkait penelitian ini untuk memberi kritik, saran, ataupun laporan mengenai sistem informasi yang sedang kami kembangkan untuk perbaikan program ini ke depannya. Selanjutnya, bab 4 akan disampaikan oleh Satria Berlianomansyah. Bab 4, rencana anggaran biaya dan jadwal penelitian. 4.1, rencana anggaran biaya. Anggaran biaya penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah. Jadi kami memakai web hosting dengan anggaran 500.000 per tahun. Yang kedua itu jadwal penelitian. Kami melakukan perencanaan pada minggu pertama di bulan Oktober, analisa masalah di minggu kedua bulan Oktober, desain sistem pada minggu ketiga bulan Oktober, implementasi pada minggu keempat bulan Oktober, dan pada minggu 1 bulan November. Untuk pengujian kami melakukannya pada minggu kedua bulan November dan pemeliharaan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan November. Empat titik tiga hasil penelitian. Jadi pertama itu analisis prototype. Pada tahap ini kami menganalisis untuk melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Dalam membangun prototyping dilakukan dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Dalam kasus ini adalah pengurus masjid. Ada beberapa tahapan prototype dalam sistem ini. Pertama, prototype 1, developer membuat rancangan awal dari sistem dan dievaluasikan kepada klien. Prototype 2, menu login. Menu ini merupakan menu untuk login bagi admin maupun orang umum pada penelitian ini dikhususkan untuk masyarakat sekitar Baitur Rahman. Prototype 3, tampilan halaman beranda pada halaman ini nantinya akan membuat informasi berupa navigasi user setelah login, menu home, kas masjid, kas sosial, dan laporan kas. Prototype 4, sistem informasi kas masjid Baitur Rahman sudah sesuai dengan harapan klien dan lain untuk diwujudkan.
4.4 User Interface. Jadi pada gambar 4.4.1 merupakan halaman login yang dimana user harus memasukkan username dan passwordnya. Yang kedua itu ada interface halaman home atau dashboard yang menampilkan saldo keseluruhan dari saldo kas sosial dan kas masjid serta pengguna sistem. Ketiga, ini ada interface halaman kas masjid yang dimana ini terdapat total pemasukan, total pengeluaran kas masjid, dan saldo akhir dari kas masjid ini. Yang keempat ada interface kas sosial. Jadi pada kas sosial ini sama seperti kas masjid, ada total pemasukan sosial, ada total pengeluaran sosial, dan ada saldo kas sosialnya dari kedua pemasukan dan pengeluaran. Yang kelima ada interface laporan kas. Jadi pada interface ini, jadi pada laporan kas ini kita dapat mencetak laporan tersebut dengan tanggal awal sampai tanggal akhir. Baik itu kas masjid maupun kas sosial. Di sini kami melakukan pencetakan laporan rekapitulasi kas masjid Baitur Rahman pada periode 22 Juni 2020 sampai 29 Juni 2020. 4.5 hasil pengujian aplikasi. Pengujian sistem informasi ini merupakan hal sangat penting dan bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kekurangan pada perangkat lunak yang akan diuji dengan menggunakan metode black box testing sistem yang akan menjadi lebih baik dan kesalahan atau kekurangan dapat diminimalisirkan. Berikut ada proses pengujian sistem. Pertama itu pengujian form login admin. Tabel 1 itu merupakan login dari adminnya. Yang kedua itu ada pengujian form login bendahara dengan skenario pengujian tertentu. Ketiga, ini ada pengujian form pemasukan dan pengeluaran kas masjid dengan skenario pengujian. Keempat, ini merupakan hasil pengujian black box testing pemasukan dan pengeluaran kas sosial dengan skenario pengujian tertentu dan hasil yang diharapkan sesuai dan berhasil. Yang E, uji beta. Dalam penelitian ini membutuhkan kuesioner yang perlu diisi oleh beberapa orang, baik untuk mengetahui seberapa baik website dan agar dapat menghitung hasil kuesioner untuk mendapatkan hasil uji beta website. Untuk pertama itu tampilan website Kas Masjid Baitur Rahman, kedua kemudian pengoperasian website Kas Masjid Baitur Rahman, tiga kecepatan akses website Kas Baitur Rahman, 4. Kelengkapan informasi yang disajikan oleh website Kas Masjid Baitur Rahman, 5. Fitur yang memadai pada website Kas Masjid Baitur Rahman, 6. Ketersediaan navigasi pada website Kas Masjid Baitur Rahman, 7. Ketetapan fungsi tombol dengan tujuan menu yang diinginkan, 8. Sesuai website Kas Masjid Baitur Rahman dengan kebutuhan, 9. Kemudahan dalam melihat kas pada masjid pada website Kas Masjid Baitur Rahman, 10. Kenyamanan menggunakan website secara keseluruhan. Jadi hasil dari uji beta dari pertanyaan pertama, tampilan website Kas Masjid Baitur Rahman terdapat 5 responder yang memilih sangat baik dan 5 responder yang memilih baik. Jadi dari 5 dari 10 responden itu memberi nilai baik sehingga diperoleh 87,5% dari segi tampilan. Yang kedua, berdasarkan pertanyaan kemudian pengoperasian website Kas Masjid, terdapat 6 responder yang memilih sangat baik dan 4 responder yang memilih baik. Jadi 4 dari 10 responder itu memberi nilai baik sehingga diperoleh nilai 90%. Ketiga, berdasarkan pertanyaan ketiga, kesimpulan akses website Kas Masjid Baitur Rahman. Terdapat 3 responder yang memilih sangat baik dan 7 responder memilih baik. Hasil pengujian tersebut diperoleh 82,5%. Yang keempat, kelengkapan informasi yang disebutkan oleh website, terdapat 3 responder memilih sangat baik dan 7 responder memilih baik. Jadi hasil pengujian tersebut memperoleh nilai 82,5% dari segi tampilan.
Yang kelima, fitur yang memadai pada website Kasmati Baitur Rahman. Itu terdapat 5 responder sangat baik, 5 responder memilih baik. Jadi hasil nilai yang diperoleh itu 87,5% dari segi tampilan. Untuk 6, ketersediaan navigasi pada website Kasmati Baitur Rahman. Terdapat 3 responder memilih sangat baik dan 7 responder memilih baik, yang dimana nilai yang didapatkan itu 82,5% dari segi tampilan. Ketujuh, ketetapan fungsi tombol dengan tujuan menu yang diinginkan. Dengan responder 5 yang memilih sangat baik dan 5 memilih baik, yang memperoleh nilai 87,5% dari tampilan. 8, kesesuaian website Kasmasjid Baitur Rahman dengan kebutuhan. Terdapat 4 responder memilih sangat baik dan 6 responder memilih baik, yang mana nilai yang diperoleh itu 85% dari segi tampilan. 9, kemudahan dalam melihat Kasmasjid website Kasmasjid Baitur Rahman dengan 5 responder memilih sangat baik dan 5 responder memilih baik, yang hasil nilainya itu 87,5%. Terakhir, kenyamanan menggunakan website secara keseluruhan. Jadi ada 6 responder sangat baik dan 4 responder baik. Nilainya itu 90%. Jadi kesimpulan hasil sistem itu menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan harapan dengan tujuan ketika sistem dijalankan. Hal tersebut berdasarkan pengujian backlog dari halaman login admin, login bendahara, masukan dan pengeluaran kas masjid, halaman pemasukan dan pengeluaran kas sosial. Hasil uji tersebut terdapat perhitungan dan skor, yakni soal nomor 1 87,5%, soal 2 90%, soal 3 82,5%, soal nomor 4 80,5%, soal nomor 5 87,5%, soal nomor 6 82,5%, soal 7 82,5%, soal nomor 8 85%, soal nomor 9 87,5%, dan soal nomor 10 90%. Jadi dengan nilai rata-rata 86,5%, dapat disimpulkan bahwa user memiliki tingkat kepuasan yang tinggi pada website ini. Saya kembalikan ke Asa Imalia. Baik, sekian untuk presentasi proyek akhir sistem informasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.